keadaan di mana kamu ingin kematian menjemput kamu dalam keadaan itu, maka lazimilah keadaan itu. Kita pengen kematian datang menjemput kita, keadaan kita bagaimana? Semua berharap, kita berharap mati menyebut la ilaha illallah. Kita berharap mati dengan keadaan sujud. Kita berharap untuk mati lagi baca Al-Quran. Ya, gimana tuh? Gimana orang bisa mati dalam keadaan Al-Quran sedangkan 24 jam dia sibuk sama handphone? Gimana tuh? Kan gak masuk akal. Kalau dia 24 jam sibuk dengan Al-Quran, maka orang yang semacam ini potensi besar untuk mati dalam keadaan membaca Al-Quran. Sebab 24 jam dia bersama Al-Quran. Sewaktu-waktu kematian datang, hampir seluruh waktunya dalam keadaan membaca Al-Quran, berpotensi besar untuk mati dalam keadaan membaca Al-Quran. Seumur-umur nggak baca Al-Quran. Bagaimana dia berpotensi mati dengan membaca Al-Quran? Bagaimana tuh? Ini sekedar contoh. Demikian orang ingin mati dalam keadaan sujud. Sujudnya jarang-jarang. Gimana dia mau berpotensi mati dalam keadaan sujud sedangkan sujudnya dia jarang-jarang? Beda hal orang yang senantiasa dalam keadaan sujud kepada Allah Ta'ala, maka potensinya untuk mati dalam keadaan sujud pun besar. Potensi untuk mati dalam keadaan sujud besar. Orang dan sebaliknya, orang yang sebagian besar waktunya di dalam kemaksiatan, maka dia juga berpotensi mati dalam keadaan maksiat. Karena itu, ini yang diminta. Habib Abdul Haddad bilang di sini, kamu takwa kepada Allah. Ayat sebelumnya itu menjelaskan, takwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa. Artinya maksimalkan dirimu di dalam bertakwa. Itu yang tugas yang kuat yang harus kamu lakukan. Selebihnya, ketika mati, kematian menjemput, kamu berpotensi mati dalam keadaan semacam ini, dalam keadaan takwa, dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Allah. Karena itu, Sayyidina Habib Abdul Haddad bilang di sini, seorang manusia hendaknya dia bersungguh-sungguh untuk menjaga keislamannya, mengokohkan keimanannya dengan menjalankan segala perintah yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan segala larangan yang dilarangkan oleh Allah Ta'ala, dan itu adalah takwa, sehingga dia berpotensi besar untuk mati dalam keadaan Islam. Namun ketika dia mengabaikan tugas keislaman keimanannya, maka di saat yang sama juga dia berpotensi untuk mati dalam keadaan tanpa membawa Islam dan iman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang ingin mati dalam keadaan Islam dan iman setelah melakukan apa yang tadi kita sampaikan, tahu apa lagi? Minta kepada pemilik. Pemiliknya sampai Allah Ta'ala. Bersimpuh di pintunya. Minta kepadanya agar diberikan husnul khatimah. Dia yang memiliki itu, bukan kita. Sehebat apapun usahanya kita, tapi kalau dia nggak memberi, bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Tetapi kalau dia udah memberi, maka pemberiannya itu yang membawa keselamatan bagi kita. Karena itu minta. Dan dia demen diminta. Beda dengan manusia. Manusia makin diminta, makin judes. Tapi Tuhan semakin diminta, semakin senang dengan hamba-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin.